Saudara, dalam satu video saya yang lalu, saya membahas tentang kontinuitas dan diskontinuitas antara Katolik dan Protestan. Dan video itu saya khusus buat untuk menanggapi pernyataan yang ngawur dari orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa Protestan itu baru muncul pada saat reformasi oleh Martin Luther. Jadi dipersepsikan seolah-olah Protestan itu tidak ada hubungan dengan gereja sepanjang sejarah. Apalagi gereja yang mereka klaim sebagai gereja yang rasuli. Nah, ini adalah satu pendapat yang ngawur ya. Sehingga saya perlu membuat bantahan terhadap itu ya. Dan khusus dalam video ini saya ingin sedikit lebih lengkap dan lebih detail di dalam membicarakan mengenai apa yang merupakan kontinuitas dan apa yang merupakan diskontinuitas antara gereja Katolik dengan gereja Protestan. Nah, yang pertama-tama kita harus pahami adalah bahwa doktrin yang sangat-sangat fundamental dalam iman Kristen, yaitu mengenai Allah Tritunggal, itu sama sekali tidak ada perbedaan antara Katolik dan Protestan. Bahkan dengan gereja Katolik Ortodoks, itu hanyalah satu perbedaan yang saya kira tidak fundamental ya. Karena Kristen Barat, Katolik dan Protestan mengatakan bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Sedangkan Kristen Ortodoks, Katolik Ortodoks itu mengatakan Roh Kudus hanya keluar dari Bapa saja dan tidak dari Anak. Dan mereka berkata demikian karena penekanan mereka akan kesatuan Tritunggal itu ada pada pribadi Bapa. Memang Katolik Ortodoks itu percaya, mengimani bahwa ketiga hipostasis atau pribadi dalam Tritunggal itu satu hakikat, ya, satu substansi. Tetapi bagi mereka penekanan akan kesatuannya itu ada pada pribadi Bapa. Maka mereka menolak kalau dikatakan Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Sedangkan Barat itu lebih perikoresis sifatnya ya, menekankan pada kesatuan substansi dan melihat antara Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sebagai urutan dalam hal logical ordernya. Bapa selalu yang pertama, lalu Anak, lalu Roh Kudus. Maka dengan demikian Roh Kudus dikatakan itu keluar dari Bapa pribadi pertama dan juga dari Anak pribadi kedua. Saudara, ya itu perbedaannya saudara ya. Tetapi bagi saya itu tidak fundamental ya. Jadi doktrin Trinitas ini dibela, diimani, dipercaya oleh kekristenan yang historis. Tidak peduli Katolik, Protestan, Ortodoks ya. Nah, itu yang pertama saudara. Nah, ini merupakan kontinuitas ya, kesinambungan antara Protestan dan gereja sebelumnya, gereja Katolik, gereja sepanjang sejarah. Kedua, dalam hal kristologi. Khusus dalam memahami kealahan Yesus dan kemanusiaannya. Di dalam hal ini, Katolik dan Protestan tidak ada perbedaan apapun. Ya, kita merujuk kepada konsili-konsili yang sudah ada dan terutama konsili Kalsedon yang mengatakan bahwa Yesus itu mempunyai satu pribadi, yaitu pribadi Logos, pribadi kedua Allah Tritunggal dengan dua natur yang berbeda. Nah, natur manusianya itu ada pada saat inkarnasi, ya. Sedangkan natur ilahinya karena Sang Logos itu adalah Allah, itu bersifat kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, kedua natur daripada Yesus Kristus ini, kealahan dan kemanusiaannya itu bersatu dalam satu pribadi Logos, maka disebut sebagai persatuan yang sifatnya hipostatik ya, atau persatuan hipostasis atau persatuan pribadi. Ya, kedua natur yang bersatu dalam satu pribadi ini tidak terbagi, tidak terpisah untuk melawan ajaran Nestorius yang memisahkan antara kemanusiaan dan keilahian Yesus.
Nestorius berkata, pribadi Logos tinggal di dalam kemanusiaan Yesus yang juga punya pribadi manusia. Jadi ada dua pribadi yang bersama-sama berjalan beriringan, satu tujuan, saling berharmoni, saling berkasih-kasihan satu dengan yang lainnya. Jadi Yesus itu ada dua pribadi yang berbeda di dalam dirinya. Itu ajaran sesat Nestorius, saudara ya. Maka konsili Kalsedon mengatakan tidak terbagi, tidak terpisah. Ya. Lalu persatuan kedua natur dalam satu pribadi Logos juga itu tidak bercampur, tidak berubah. Ini untuk melawan ajaran Eutychus yang mengatakan natur kemanusiaan Yesus terhisap dalam kealahannya sehingga tidak kelihatan lagi. Sehingga ketika kita melihat Yesus, kita hanya melihat kealahan Yesus. Nah, ini juga ajaran sesat yang disebut sebagai monofisit, ya. Ajaran Nestorius tadi yang percaya ada dua pribadi jalan sama-sama, pribadi Logos dan pribadi kemanusiaan Yesus, itu disebut sebagai ajaran duofisit. Baik monofisit versi Eutychus maupun duofisit versi Nestorius sudah dikutuk dalam sejarah gereja sebagai bidat atau ajaran sesat. Nah, baik Katolik maupun Protestan merujuk kepada konsili Kalsedon tadi. Dan kita menolak baik Eutychus maupun Nestorius. Ya, jadi ketika saya atau Dr. Deki atau yang lainnya mendengar pernyataan Romo Deso yang tidak clear, yang seolah-olah mencampur adukan antara kealahan dan kemanusiaan Yesus ketika berkata, firman itu wafat, Tuhan wafat. Kita protes di dalam hal ini karena itu tidak bersifat Kalsedonian, ya, yang jelas membedakan ya antara kemanusiaan dan kealahannya tidak dicampur, tidak diubah-ubah menjadi semacam substansi ketiga, percampuran, tidak, tetapi jelas ada perbedaan. Masing-masing mempertahankan identitasnya walaupun maksud saya jelas itu mempertahankan identitasnya masing-masing, tidak bercampur, walaupun tidak dapat dipisah, juga tidak dapat dibagi. Sebagaimana yang dipahami Nestorius, ya. Jadi saudara, sebetulnya Katolik Protestan ini merupakan satu kesinambungan ya dalam hal kristologi semacam ini. Ya, baik saudara, jadi itu yang merupakan titik kesinambungan antara Katolik dan Protestan. Jadi jangan berbicara bahwa Protestan itu muncul begitu saja dengan doktrin yang sama sekali lain, pengajaran yang sama sekali lain, salah. Luther, Calvin, Zwingli, dan seluruh reformator seperti Farel, ya, seperti John Knox dan lain sebagainya, semuanya dulunya bagian dari gereja Katolik yang memisahkan diri. Jadi ada titik kontinuitas termasuk dalam dua doktrin penting tadi, Trinitas dan Kristologi. Di dalam dua doktrin yang sangat penting ini tidak ada perubahan apa-apapun dari para reformator, saudara. Jadi jangan memahami Katolik baru muncul abad 16, ajarannya beda sendiri, lain sendiri, salah kamu. Ya, saya mesti koreksi kamu, ya. Ya, baik. Saya lanjut sekarang. Nah, ada juga poin yang merupakan kontinuitas sekaligus diskontinuitas. Nah, itu dalam pandangannya terhadap kanon Alkitab. Dalam pandangan kanon Alkitab ada titik kontinuitas, ada titik diskontinuitas. Mengapa demikian? Karena Katolik menerima di dalam kitab sucinya itu 73 kitab. Protestan hanya menerima 66 kitab. Kenapa Katolik bisa 73? Karena kitab perjanjian lama mereka ditambahkan dengan kitab-kitab apokrifa yang mereka sebut sebagai deuterokanonika. Ya, deuterokanonika, saudara. Maka saudara kalau membaca kitab Katolik ada 1 Makabe, 2 Makabe, ada Tobit, ya, dan lain sebagainya. Semacam itu, saudara, ya. Jadi mereka tambahkan sehingga jumlahnya semua seluruh kitabnya ada 73. Nah, Protestan menolak ini. Alasannya apa? Mengapa Protestan itu hanya 66 kitab? Karena perjanjian lamanya tidak ditambah-tambah. Langsung mengambil kitab perjanjian lama yang dipakai orang Yahudi. Ya, yang dipakai orang Judaism.
Karena kita percaya pekerjaan Tuhan berlangsung pada masa lampau melalui para nabi dan juga orang-orang yang menulis kitab Perjanjian Lama. Dan standar yang dipakai oleh bapak-bapak gereja waktu menerima kanon Alkitab dan khusus Perjanjian Lama diterima begitu saja, itu ada 3, saudara. Pertama, apa bersifat kenabian. Kedua, apa diterima secara luas di kalangan orang Yahudi. Ketiga, apakah berdoktrin benar, mempunyai sound doctrine. Dan kitab-kitab apokrifa itu ada banyak hal yang secara doktrinal itu tidak bersesuaian, saudara. Walaupun sebagian yang lain ada mengandung kebenaran, tetapi Protestan menolak semua itu dan mengambil keputusan untuk hanya mengambil kitab yang memang diakui dalam tradisi Yahudi. Tanakh orang Yahudi, itulah yang diambil Protestan. Ya, by the way, saudara jangan bilang gak ada hubungan Kristen dengan Yahudi. Ya, itu pernyataan lebih konyol lagi ya, dan bahkan lebih bodoh ya. Kenapa? Siapa Yesus? Inti kekristenan. Kemanusiaannya, natur manusianya itu orang Yahudi. Siapa para rasul? Petrus, Yohanes, Yakobus, dan 12 murid lainnya. Juga siapa Paulus? Rasul Kristus yang menulis paling banyak itu Perjanjian Baru. Mereka semua adalah orang Yahudi yang juga membaca Tanakh. Dan sekarang mereka mempunyai pengertian yang berbeda. Oleh karena pimpinan Tuhan. Yang melihat Kristus sebagai yang diurapi. Sebagai pembebas yang dijanjikan Perjanjian Lama. Yang dijanjikan oleh Tanakh Yahudi. Jadi jangan bilang gak ada hubungan Kristen dengan Yahudi. Mencuri kitab Yahudi. Itu pandangan sangat konyol. Hak Paulus. Hak para rasul. Bahkan Yesus dalam natur manusianya. Mempunyai hak yang sama. Untuk mengklaim Tanakh. Bersama-sama dengan orang-orang Yahudi Yudaism. Yang menolak Kristus. Saya juga sudah membahas hal ini ya di video yang lain, jadi saya tidak berpanjang lebar di sini, saudara ya. Jadi kembali kepada Protestan, Protestan hanya terima 39 kitab Tanakh Perjanjian Lama, tapi Katolik menambahkan itu. Maka apa yang merupakan kontinuitas? 66 kitab kontinuitas dipegang oleh Protestan, juga ada pada Katolik. Tetapi ada kitab-kitab tambahan yang disebut Deuterokanonika oleh Katolik, itu tidak diterima, ditolak oleh Protestan. Itu merupakan titik diskontinuitas. Jadi masalah kanon Alkitab ini ada unsur kontinuitas, ada unsur diskontinuitas. Jadi jangan bilang Katolik dan Protestan sama sekali beda, tidak ada kesinambungan, itu omong kosong besar. Ya baik saudara, sekarang saya bicara mengenai diskontinuitas. Diskontinuitas ini yang merupakan hal prinsip sekali yang Protestan dan Katolik sama sekali berbeda. Sama sekali berbeda. Fundamentally different. Ya. Nah saudara, apa itu? Pertama-tama berkaitan dengan doktrin keselamatan. Maka Protestan berkata sola fide. Keselamatan hanya melalui iman saja. Artinya keselamatan itu diterima melalui iman saja. Tidak usah tambah amal baik, tidak usah tambah perbuatan baik, tidak usah tambah jasa manusia, juga tidak usah tambah jasa orang-orang suci. Ya, jasa orang-orang suci tidak diperlukan. Hanya melalui iman kepada Yesus, engkau selamat. Karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu cukup dan tidak usah ditambah. Ini Protestan. Katolik berkata perlu tambah perbuatan manusia, perlu tambah jasa orang-orang suci. Karena memang sebetulnya doktrin keselamatan Katolik ini sifatnya semi-Pelagian. Ajaran Pelagius yang disebut Pelagian itu ajaran sesat yang sudah dikutuk dalam sejarah gereja. Ya. Katolik pun menolak Pelagian, ya, Pelagianisme. Tetapi saudara, Katolik mengambil unsur perbuatan baik manusia lalu digabung dengan anugerah. Itu sebab disebut semi-Pelagian. Ya, jadi tidak cukup hanya iman,
perlu juga perbuatan baik untuk selamat. Itu Katolik. Dan ajaran semacam ini juga ada pada pemikiran Yakobus Arminius, seorang reform yang mengajarkan bahwa perbuatan baik juga perlu untuk menambah kepada anugerah Tuhan. Maka dengan demikian saudara, Yakobus Arminius ini mengajarkan itu dan murid-muridnya di Belanda itu mempopulerkan, maka aliran ini disebut Arminianism yang kemudian dilawan oleh teologi reform dan muncul istilah tulip ya. Itu tulip, total depravity, kerusakan total manusia ya, unconditional election, pemilihan yang tidak bersyarat, lalu ada limited atonement ya, penebusan yang terbatas hanya untuk orang-orang pilihan, dan ada irresistible grace, kalau engkau orang pilihan Allah, engkau tidak mungkin bisa menolak anugerah Allah. Walaupun engkau menolak, tapi Tuhan dengan karyanya yang begitu manis, begitu agung, begitu penuh cinta kasih, pada akhirnya membuat engkau tetap harus menerima anugerah itu. Ini irresistible grace. Lalu ada perseverance of the saints. Itu adalah ketekunan orang-orang kudus. Keselamatan orang kudus ini dijaga oleh Tuhan, sehingga orang kudus tetap bertekun sampai pada akhirnya. Ya, jadi ajaran Arminian yang dilawan oleh poin-poin tulip tadi ya saudara ya. Dan ajaran Arminian ini mirip semi-Pelagian dan mirip juga ajaran keselamatan versi John Wesley yang kemudian dikenal sebagai Wesleyan. Yang pada dasarnya juga sebetulnya prinsipnya Arminianism di dalamnya. Ya, jadi itu perbedaan Katolik dan Protestan. Juga dalam satu sola yang lain yaitu sola gratia. Hanya anugerah Allah yang menyelamatkan. Katolik berkata, anugerah Allah perlu juga perbuatan baik manusia. Jadi merupakan penggabungan. Ya, itu memang prinsip daripada semi-Pelagian ya saudara ya. Lalu saudara apa lagi? Kembali berkenaan dengan Alkitab. Dalam hal Alkitab saudara, khusus otoritas Alkitab, di sini Katolik dan Protestan itu sangat-sangat beda. Katolik berkata Alkitab dan tradisi gereja. Jadi tradisi gereja berjalan bersama Alkitab setara. Protestan berkata tradisi gereja penting, tetapi tradisi gereja bisa salah. Maka standar satu-satunya adalah Alkitab. Maka ada semboyan sola scriptura. Alkitab di atas segala sesuatu. Harus memimpin tradisi gereja. Maka dalam tradisi Protestan, tradisi yang baik dari sepanjang sejarah gereja kita terima, termasuk tradisi yang baik dari Katolik kita terima, tapi tradisi yang melawan Alkitab kita tolak. Jadi dalam memandang tradisi kita menghormati, kita menerima apa yang baik, tetapi sifatnya selektif. Yang bertentangan dengan Alkitab kita tolak, yang bersesuaian dengan Alkitab kita terima. Di dalam hal ini terjadi perbedaan total antara Katolik dan Protestan. Ini merupakan juga titik diskontinuitas, ketidaksinambungan. Ya, jadi sola fide, sola gratia, sola scriptura. Di sana titik perbedaan antara Katolik dan Protestan. Ya, lalu juga ada perbedaan dalam hal-hal lain, termasuk dalam hal memandang Maria. Ya, bagi kita Maria adalah orang berdosa sama seperti kita. Karena Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Katolik berkata Maria dilahirkan secara suci. Dan karena Maria suci tanpa cacat, tanpa celah, tanpa dosa, maka layak mengandung bayi Yesus dalam kesucian begitu. Tetapi kita menolak pandangan ini. Karena bagi kita Maria adalah juga orang berdosa. Lalu mungkin timbul pertanyaan ya. Kalau begitu, kalau Maria berdosa, pasti bayi Yesus yang dikandungkan berdosa juga nantinya. Nah, teologi reform khususnya memberikan 3 jawaban terhadap hal ini ya. Mungkin saya bahas secara singkat saja karena saya sudah membahas ini berulang-ulang dalam banyak video saya yang khusus membahas kealahan dan kemanusiaan Yesus. Nah, bagi Protestan, khusus reform,
Yesus tidak berdosa, walaupun dikandung Maria. Kenapa? Secara fisikal, badaniah, rahim Maria sudah disucikan oleh Roh Kudus. Maka Alkitab berkata, Maria itu dinaungi oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja, menyucikan rahim Maria. Sehingga secara badaniah, janin Yesus tidak tercemar dosa. Secara jiwa, teologi reform percaya teori penciptaan jiwa. Artinya ketika terjadi pembuahan dalam rahim, jiwa baru diciptakan. Nah, Yesus dalam kemanusiaannya, saudara jangan pikir hanyalah seonggok daging. Tidak, inkarnasi itu hanya seonggok daging yang diambil. Tidak. Inkarnasi Yesus itu tuntas, sempurna. Kemanusiaan yang penuh, berarti tubuh dan jiwa. Nah, pertanyaannya, jiwa kemanusiaan Yesus itu dari mana? Bukan dari Maria. Sebagaimana diyakini teori yang disebut sebagai tradusianism, yang percaya bahwa jiwa anak itu berasal dari orang tua, ya. Tetapi reform percaya bahwa jiwa setiap orang ketika terjadi pembuahan dalam rahim itu diciptakan secara instan oleh Tuhan. Nah, maka jiwa kemanusiaan Yesus diciptakan secara instan, bergabung dengan janin yang memang suci karena rahim Maria terlebih dahulu disucikan oleh Roh Kudus. Maka apa? Jiwa Yesus bersih dari dosa juga. Lalu yang terakhir masalah dosa asal. Yesus kan manusia sesungguhnya. Bagaimana dengan dosa asal? Apakah Yesus juga punya dosa asal? Saya jawab tidak. Kenapa tidak? Karena yang diwakili Adam di Taman Eden itu hanyalah pribadi-pribadi manusia. Maka ketika Adam jatuh, seluruh pribadi manusia yang diwakili Adam juga jatuh. Saudara paham ya? Itu teori dosa asal reform. Nah, maka saudara, pertanyaannya apakah Yesus berpribadi manusia atau tidak? Yesus tidak berpribadi manusia. Yesus mempunyai tubuh dan jiwa manusia, tetapi tidak berpribadi manusia. Lalu kalau begitu kemanusiaannya tidak punya pribadi, tidak sempurna dong. Kemanusiaan Yesus tetap memiliki pribadi, tapi secara otomatis mengambil bagian pribadi dalam pribadi logos. Saya sudah bahas tadi bahwa pribadi Yesus hanya satu, yaitu pribadi logos yang punya dua natur yang berbeda. Maka kemanusiaan Yesus otomatis mengambil bagian pribadi dalam pribadi logos dan tidak membentuk pribadi kemanusiaan sendiri. Kalau membentuk pribadi kemanusiaan sendiri, maka itu ajaran sesat Nestorius yang percaya ada dua pribadi yang bersatu, yaitu pribadi logos dan pribadi kemanusiaan Yesus. Nah, itu ajaran sesat, saudara ya. Sudah paham ya? Nah, Yesus tidak berpribadi manusia, tapi pribadi logos. Maka boleh tidak diwakili oleh Adam. Tidak boleh diwakili oleh Adam. Karena tidak diwakili oleh Adam, maka apa? Yesus bebas dari dosa asal. Dosa asal dari Adam. Maka Alkitab itu konsisten, saudara ya. Adam pertama jatuh. Adam kedua yaitu Yesus tidak jatuh. Adam kedua tidak diwakili oleh Adam pertama. Sudah paham ya? Maka karena tidak diwakili oleh Adam yang pertama, Adam yang kedua yaitu Yesus Kristus tidak mewarisi dosa asal dari Adam. Jadi di sini Yesus bersih dari dosa. Sudah paham ya? Jadi kembali kepada Maria, Maria tetaplah orang berdosa ya. Saya sudah jelaskan tadi. Ya, baik. Sekarang juga pemahaman mengenai keperawanan Maria yang sebelum melahirkan perawan, setelah melahirkan perawan itu pandangan Katolik, Protestan tidak terima itu ya. Lalu juga pandangan tentang orang-orang suci ya, jasa-jasa orang suci yang dimintai jasanya untuk menambah jasa kita supaya kita bisa diterima Tuhan ya, dicampur dengan rahmat Allah, anugerah Allah, itu juga kita tidak terima. Dan semua ajaran semacam itu ada dalam Katolik, dalam berbagai versinya, saudara ya. Ya, jadi saudara, itu perbedaan-perbedaan ya. Lalu juga dalam hal ibadah, saya katakan ada kontinuitas, ada diskontinuitas. Apa yang kontinuitas, saudara? Ketertiban ibadah. Tertib hikmat ya. Nah, saudara bilang, Protestan hikmat, bagaimana dengan yang joget-joget, yang jingkrak-jingkrak, yang pakai band besar hingar-bingar? Bagaimana dengan yang guling-guling di lantai? Bagaimana dengan yang kacau-kacau keluarkan bahasa sikira sikira. Bagaimana dengan semua itu? Itu tidak mewakili Protestan.
Dan itu lebih tepat muncul setelah Pentakosta tahun 1901 itu muncul. Lalu kemudian diperparah oleh keadaan karismatik pada tahun sekitar 1960-an. Ya. Nah, Pentakosta yang mula-mula ya walaupun begitu masih ada ketertiban, tapi karismatik kemudian memang sangat-sangat kacau. Tidak semua gereja karismatik saya katakan ya, tapi memang ada karismatik yang kacau. Ya, guling-guling di lantai, tertawa berjam-jam, jingkrak-jingkrak, yang dianggap itu fenomena Roh Kudus. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus, saudara. Itu jelas bukan, ya. Karena pekerjaan Roh Kudus itu tertib, hikmat, agung, mulia, indah, sopan. Paulus berkata segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, apa yang ada dalam Katolik yang sopan dan teratur, yang hikmat, puji-pujian yang hikmat, itu juga diteruskan oleh gereja Protestan yang betul-betul Protestan. Khusus Reform betul-betul mengikuti itu, ketertibannya, kesopanannya. Tetapi liturginya dan elemen-elemen seperti ada doa-doa yang misalnya doa Maria, itu Protestan tolak dan kita tidak melakukan itu. Jadi ada titik kontinuitas dalam hal ketertiban ibadah, ada diskontinuitas dalam hal-hal tertentu. Jadi jangan bilang kepada saya Protestan baru muncul, seolah-olah bok dari langit dan ajaran yang berbeda, kitab yang berbeda, ajaran yang berbeda. Itu pandangan yang sangat kacau dan ngawur. Maka Protestan mempunyai hak yang sama dengan Katolik dan dengan Kristen Ortodoks dalam hal mengklaim warisan sejarah gereja. Karena kita tidak bok langsung muncul dari negeri antah berantah, tapi kita mempunyai hubungan historis dengan gereja sepanjang sejarah. Maka kami berhak bicara konsili Nisea, konsili Nisea Konstantinopel, konsili Kalsedon, dan lain sebagainya. Sudah paham? Ya, mudah-mudahan paham ya. Kalau tetap tidak paham, ya silakan di dalam ketidakpemahaman Anda. Saya bicara sampai di sini, Tuhan memberkati kita sekalian.